surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih banyak Tuhan. Di hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami akan memulai dengan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal sampai akhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Kataku Ada Dua. Ikut gerakannya ya.
kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Mr. Nias. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kalian semua. Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi hari ini jumpa lagi dengan Pak Ananias. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang Pak Ananias pilih dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Silakan anak-anak yang manis, yang ganteng, yang pintar menyimaknya di Alkitab masing-masing, dan Pak Ananias akan bacakan buat kita. Di bawah judul perikop 2 macam dasar. Ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Anak-anakku sekalian, pada bagian ini Tuhan sementara memberikan perumpamaan tentang orang-orang, tentang anak-anak yang berkata bahwa percaya Tuhan setiap hari Senin atau setiap hari Minggu, di rumahnya setiap hari mendengar firman Tuhan. Tetapi ada yang mau melakukan, ada yang tidak mau melakukan. Tuhan bilang yang melakukan sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sementara yang tidak melakukan sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, Pak punya sebuah cerita seperti ini. Alkisah, ada seekor burung yang cantik. Enak dia. Ada seekor burung. Nah, ini barang buktinya. Ada seekor burung. Kalau dilihat dari bentuknya, ini kira-kira burung apa ya? Oh, salah. Masa bagus begini burung koak? Ini bukan burung koak, sayang. Ini mungkin burung merpati ya? Atau burung apa? Memang bentuknya mirip-mirip burung. Ini namanya boneka burung ya. Lihat saja, matanya cantik, sayapnya, kakinya ada rodanya, bisa ditarik buntutnya, mutar lagi seperti begini. Burung milenial. Tanya kasih nama burung milenial, burung modern. Suatu hari burung ini berpikir, bagaimana saya bisa membuat sarang yang bagus, yang nyaman di zaman modern seperti ini, yang kira-kira nanti kalau saya bertelur, menetas, ada anak-anak rasa nyaman. Bagaimana ya? Pakai rumput, kuno, pakai daun. Aduh, zaman sekarang sarang pakai daun, kolot, jauh. Pakai ranting, kurang pas juga dengan zaman sekarang. Ada ide, bagaimana kalau lebih modern, lebih kuat? Oke. Akhirnya burung milenial ini memilih bahan-bahan modern. Anak-anak tahu apa yang dipilihnya sebagai bahan untuk pembuatan sarang? Maka burung milenial ini pun memilih suatu ranting pohon yang bagus, yang kuat. Kemudian burung milenial ini mulai melilitnya dengan kawat. Pikirnya supaya kuat, supaya hebat. Tapi kalau kawat seperti ini dengan ranting, terus saya duduk, wah, kurang aman ini, kurang nyaman. Kalau saya bertelur, bisa jatuh. Oh, jatuh telur. Nah, bagaimana supaya bisa bagus? Kalau pakai rumput, kurang modern. Pakai ranting terlalu kasar. Sebentar, tidak nyaman lagi anak-anak.
kita pakai cara yang lebih modern, yang lebih enak, lebih empuk. Kita pakai tisu. Wah, dia memilih tisu rupanya. Dia memilih tisu untuk membuat sangkarnya. Satu buah tisu diambilnya, kemudian dia ambil lagi sebuah tisu lagi. Dia buat sangkarnya yang bagus, sarangnya yang bagus. Wah, ini kayaknya modern ini. Bagus. Kalau kita pakai sangkar seperti ini, pakai sarang seperti ini, wah, ini kayaknya bagus. Kalau saya duduk, ping, wow, aman, nyaman. Bagaimana dengan telur-telur saya nanti? Kalau misalnya saya bertelur, bagaimana nanti telur-telur saya? Apakah dalam keadaan aman atau tidak? Maka burung ini pun mencoba untuk meletakkan telur-telurnya. Satu telur dimasukkan ke dalamnya. Satu telur lagi dimasukkan ke dalamnya. Aman. Kemudian saya akan mengeram secara sempurna di atas sangkar yang terbuat dari kawat modern, terbuat dari tisu. Namanya sarang burung milenial, modern, mantap, nyaman. Ini perlu dikasih AC atau tidak? Ini kalau dikasih AC, perfect, sempurna. Tapi, bagaimana dengan burung yang lain? Ada seekor burung yang lain yang mirip dengan burung tadi, tetapi ini burung yang lain. Burung ini, nah, masih modelnya sama seperti yang tadi, tetapi burung ini dia berpikir lain. Kita kan burung, kita kan hewan. Kodrat kita adalah membuat sarang yang nyaman sesuai dengan insting kita, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Kalau kita pakai tisu, masa burung pakai tisu? Pakai kawat, masa pakai kawat? Saya harus membuat secara alamiah. Maka burung ini pun mengambil bahan-bahan yang lebih alami, yang lebih pas dengan sarang seekor burung. Maka diambilnya ranting-ranting pohon, diambilnya rumput-rumput yang kering. Bahkan juga burung ini mengambil duri-duri yang kasar, duri-duri yang tajam untuk melilitnya supaya sangkarnya kokoh. Kemudian dia rapikan dengan baik, dengan sempurna sebagai seekor burung. Kemudian jadilah sangkar seperti ini, sarang seperti ini. Sarang ya, bukan sangkar ya. Seperti ini. Kemudian burung ini melihat bahwa sarangnya ini sudah cukup bagus sebagai sebuah sarang burung yang bagus. Dia mencoba untuk menduduki sarangnya ini. Wah, nyaman. Wah, enak ini kayaknya nih. Bagaimana ketika dia meletakkan telur-telurnya? Burung ini pun meletakkan telur-telurnya satu demi satu. Dia memasukkan telurnya. Aman. Dia coba duduk dan mengeram. Aman. Wah, luar biasa. Ternyata sarangku ini hebat. Mudah-mudahan ini bisa menjaga telur-telur saya sampai saat mengeram, menetas, dan menghasilkan keturunan yang banyak lagi. Nah, apa yang terjadi? Suatu hari, ketika induk burung ini pergi, dia terbang. Dia terbang keluar dari sangkarnya. Dia terbang keluar. Sementara dia mau mencari makan, tiba-tiba datanglah hujan yang besar. Hujan ini melanda sarang dari burung ini. Kita lihat apa yang terjadi ketika hujan turun dan melanda. Melanda sarang burung ini. Kita lihat apa yang terjadi, anak-anakku. Apakah terjadi kerusakan dengan sarang burung ini? Ternyata tetap utuh, tetap bagus, tetap aman. Ketika burung ini kembali ke sangkarnya, dia melihat, wah, ternyata telur-telurnya aman di dalam sarang.
kemudian dia bisa duduk dengan nyaman, dan dia bisa mengerami selanjutnya, proses selanjutnya untuk pengeraman telur-telurnya. Sangkarnya aman. Tapi bagaimana dengan sangkar yang satu, sarang yang satu, yang tadi modern, tadi sarang milenial yang terbuat dari tisu, Nah, ternyata pada suatu ketika, saat yang sama, pergilah burung ini untuk mencari makan juga. Dia terbang meninggalkan sarangnya yang bagus, yang milenial, yang terbuat dari tisu, terbuat dari kawat, dan dia terbang. Dia pergi meninggalkan sarangnya. Dan kemudian, ketika dia meninggalkan sarangnya, ternyata sama juga di musim yang sama seperti burung yang pertama tadi, datanglah hujan, angin yang lebat untuk menerpa sarang daripada burung ini. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah cukup kokoh seperti sarang yang pertama? Kita lihat. Hujan datang dan melanda sangkar ini. Kita lihat bentuknya sudah tidak karuan. Apa yang terjadi? Kita lihat telurnya berjatuhan sampai habis. Bentuknya sudah seperti begini. Sudah bolong di bawahnya. Lihat, anak-anak bisa melihat. Ini bagaimana sarang burung seperti ini? Tidak bisa lagi. Bagaimana dia bisa meletakkan telur-telurnya kalau sudah koyak seperti ini? Ketika dia datang, induk burung ini datang, dia melihat, dia menyesal. Wah, mana sarangku yang bagus? Maka saya harus duduk di kawat ini lagi. Mana telur-telurku? Telur-telurku mana? Wah, sarang saya pikir nyaman, tapi ternyata hancur semua. Gara-gara keegoisan saya, kesombongan saya. Saya mau membuat rumah saya, sarang saya dengan tisu, dengan kawat, dengan bahan-bahan yang tidak kuat. Kalau saya tahu seperti ini, saya buat pakai jerami, pakai pakai kayu, pakai ranting-ranting pohon, pakai rumput lebih kuat. Wah, saya harus buat lagi, bertelur lagi. Aduh, betul-betul dasar sia. Kalau tahu begini, wah, ini saya harus belajar banyak lagi dari burung yang satu itu. Wah, saya malu, ini rumah saya hancur. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita ini sebenarnya sederhana. Terkadang kita memilih yang aman. Kita memilih yang enak. Kalau kita sementara belajar dari rumah, guru-guru memberikan tugas buat kita selalu berusaha mendapat nilai 100, mendapat nilai A, dipuji oleh guru. Nyamannya apa? Enaknya apa? Kalau tidak tahu, langsung tanya saja. Bapak, ini saya tidak tahu. Mama, ini saya tidak tahu. Tolong mama kerjakan, bapak kerjakan. Atau langsung saja searching di Google. Oh, langsung jawabannya datang. Itu namanya mendirikan rumah di atas pasir. Itu sama seperti burung yang tadi. Membuat rumahnya, membuat sarangnya dengan tisu. Hebat, dapat nilai 100, dapat nilai A, dapat pujian dari guru. Tapi itu tidak bertahan lama. Ketika anak-anak mengikuti ujian, ketika esok lusa anak-anak besar, anak-anak sendiri tidak tahu bagaimana cara mengerjakan dengan baik. Bagaimana cara menyelesaikan satu pertanyaan atau suatu masalah di dalam pelajaran dengan baik. Tetapi yang seharusnya dilakukan seperti burung yang pertama tadi, membuat dengan jerami, membuat sarangnya dengan rumput, dengan kayu, bahkan dengan duri-duri. Sehingga ketika datang air hujan, tidak sampai rusak sarangnya. Sarangnya tidak rusak. Caranya bagaimana? Ketika anak-anak belajar juga, anak-anak harus bisa, walaupun bertanya pada orang tua, pada mama, papa, kakak, atau siapa saja guru-guru les, tapi sampai menimbulkan pengertian, sampai bisa mengerti secara sempurna, bisa menyelesaikan tugas, latihan, ulangan secara mandiri, dan dalam pengertian sendiri. Maka ketika anak-anak sudah besar, ketika anak-anak sudah harus menghadapi ujian secara mandiri, sudah bisa menyelesaikannya sendiri. Amin. Intinya, jangan pernah mencari kenyamanan yang akan membuat masa depanmu hancur.
Tapi carilah tantangan-tantangan yang akan membentuk engkau, yang akan memberikan mental yang bagus, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang susah, ketika kita menghadapi sesuatu yang keras, kita bisa menghadapinya. Firman Tuhan tadi berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Burung yang bodoh membuat sarangnya dengan tisu yang tidak tahan air. Pilihan ada di tangan anak-anak sekalian. Setiap hari mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat daripada orang tua, mendengar wejangan daripada para guru dan sebagainya. Apakah itu cukup untuk membentuk karakter kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat, yang luar biasa? Atau hanya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak ada nyangkut di apa-apa? Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, bagaimana sih? Tetapi tidak ada dicerna dan direnungkan di dalam hati, sehingga bisa dilakukan dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan berkata sekali lagi, orang bijaksana apa? Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengajaran bagi kita, sehingga ketika kita masih kecil pun, kita sudah mampu memilih dasar yang baik untuk meletakkan keyakinan kita, meletakkan mental kita yang baik, sehingga masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang padamu ya Bapa saat ini. Kami bersyukur walaupun kami telah melewati hari-hari kami dalam dunia pendidikan, ketika kami berada di keluarga, di lingkungan kami, di gereja, di sekolah, bahkan di mana saja. Kami senantiasa mendengar hal-hal yang dapat mempengaruhi mental kami. Namun pagi hari ini Engkau menuntut kami menjadi anak-anak yang bijaksana, bukan anak-anak yang bodoh. Sehingga kami mampu memilih dasar yang baik, memilih karakter yang baik. Sehingga masa depan kami menjadi masa depan yang tahan banting, yang kuat di dalam Engkau, yang berguna bagi bangsa dan negara, membanggakan orang tua, dan menjadi kebanggaan sendiri bagi guru-guru kami. Membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, untuk ayat hafalan untuk minggu ini, Panias pilih dari bacaan kita tadi. Kita akan menghafal sama-sama Injil Matius pasal 7 ayat 24 tadi. Injil Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi, Injil Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian. Jadilah anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang tahan banting dalam segala segi kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman ini harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk kalian. Kita sama-sama ucapkan terima kasih untuk Panias. 1, 2, 3. Terima kasih Panias. God bless you. Ayat hafalan akan dihafal setiap minggunya. Jadi anak-anak tolong hafal ya. Persiapkan persembahan kalian. Persembahan kalian kali ini kita akan berbagi kasih pada
kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan juga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Biarlah apa yang diberikan oleh tangan-tangan kami Tuhan boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai ibadah. Terima kasih banyak anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ingat, jaga kesehatan dan tetap tekun untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian. 1, 2, 3. Shalom.